Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kamala Nur Azhari dari kelas 12 IPS 2. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Sintesis protein berlangsung di dalam inti sel dan di dalam ribosom. Masih ingatkah tentang ribosom? Ribosom adalah organel sel yang ukurannya kecil dan padat, serta berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. RNA merupakan materi genetik di mana basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Sedangkan DNA adalah kumpulan materi genetik dengan satuan molekul yang disebut nukleotida. Molekul DNA merupakan sumber kode asam nukleat yang akan menjadi asam amino dan menyusun protein. Sementara molekul RNA merupakan hasil transkripsi dari molekul DNA dalam suatu sel yang ditranslasi menjadi asam amino untuk protein. Jadi, bahan baku dalam sintesis protein adalah asam amino. Jumlah asam amino yang terlibat di dalam sintesis protein adalah 20. Namun, urutan asam amino tersebut dikode sepenuhnya oleh DNA. Adapun hasil akhir dari sintesis protein ini adalah terbentuknya protein fungsional, seperti enzim, hormon, keratin, dan hemoglobin. Adapun tujuan sintesis protein. Tujuan utama dari proses sintesis protein adalah membentuk dan menyusun protein yang akan dimanfaatkan dalam tubuh sebagai komponen penting dalam susunan tubuh makhluk hidup. Enzim, hormon, dan membran sel dalam tubuh kita merupakan hasil susunan protein. Eritrosit pun memerlukan protein untuk mengikat oksigen. Nah, mekanisme sintesis protein itu ada 2 tahapan, yaitu transkripsi. Transkripsi adalah proses pencetakan RNA oleh DNA. RNA yang terbentuk dibedakan menjadi 3, yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA. Urutan asam amino akan ditentukan oleh basa nitrogen yang menempel di rantai mRNA. Transkripsi terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi atau permulaan, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran. Yang pertama, inisiasi. RNA polimerase memecah sebagai molekul DNA yang berisi segmen-segmen berupa gen. Dalam gen terdapat bagian ujung yang disebut promoter dan terminator. RNA polimerase akan bergerak dari bagian terminator ke promoter untuk memecah DNA. Jika RNA polimerase telah berhasil di bagian promoter, maka proses inisiasi ini selesai. Yang kedua, elongasi. Proses ini yaitu saat RNA polimerase kembali ke terminator setelah mencapai promoter, sehingga terbentuklah mRNA yang akan menyalin kode genetik pada DNA. Nah, yang ketiga, terminasi. Proses terakhir transkripsi yaitu ketika untaian mRNA telah selesai terbentuk dan lepas dari DNA untuk pergi ke ribosom. Tahap yang kedua yaitu translasi. Ketika mRNA yang membawa salinan DNA berhasil membawanya ke ribosom, terjadilah proses translasi, yaitu proses penerjemahan atau penguraian kode-kode genetik hasil salinan DNA yang sudah dibawa mRNA sebelumnya. Kode genetik ini yang akan menghasilkan polipeptida sebagai penyusun protein. Tahap-tahap translasi ada 3, yaitu inisiasi. Pada tahap ini, mRNA datang membawa kodon-kodon DNA sampai ke ribosom. Kodon pertama yang bertemu ribosom disebut kodon start atau AUG. Yang kedua, elongasi. Kodon yang dibawa mRNA akan diuraikan atau diterjemahkan menjadi asam amino, kemudian masing-masing digabung dengan tRNA yang membawa asam amino untuk menyusun protein, sehingga gabungan tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Yang ketiga atau yang terakhir, terminasi. Proses translasi terakhir yaitu saat salah satu kodon stop antara UAA, UAG, atau UGA bertemu dengan ribosom yang kemudian menjadi kodon stop atau AUU. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada yang kurang atau salah kata. Terima kasih.